Oke, halo. Gimana nih kabarnya? Nah, karena ini kita baru belajar yang pertama kali, mungkin kita kenal dulu kali ya. Kali ini nama aku Kavina, dan di sini aku yang bakal jadi tutor belajar kamu untuk belajar kimia selanjutnya. Nah, karena kamu juga masuknya baru di semester 1 akhir-akhir, kelas 10, kalau nggak salah materinya katanya udah nyampe hukum dasar kimia ya. Jadi di sini aku langsung lanjut aja ke hukum dasar, tapi aku mau review dulu kali ya kalau mungkin kamu udah belajar biar lebih paham gitu. Oke? Oke, sebelum itu mungkin kita bisa berdoa dulu kali ya, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Gimana kalau kamu baik? Alhamdulillah. Berarti udah semangat belajarnya? Semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sekarang kita bakal belajar hukum dasar kimia. Nah, sebelum belajar, masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang mau kita capai, kayak apa sih yang mau kamu dapetin setelah kamu belajar hukum dasar kimia. Yang pertama, jadi kamu dapat memahami konsep hukum dasar kimia. Kemudian kamu juga dapat menerapkan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Habis itu, kamu juga bisa melakukan percobaan secara virtual untuk membuktikan hukum dasar kimia ini, biasanya bisa dari YouTube segala macam. Nah, yang terakhir kamu bisa menginterpretasikan data hasil percobaan hukum dasar kimia. Next. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, karena kamu kan juga udah belajar nih materi-materi sebelumnya kan, di sini aku mau coba bikin kamu ingat gitu atau kayak mereview sedikit atau kayak biar refresh. Jadi kita diskusi dulu kali ya. Nah, sebenarnya materi hukum dasar kimia ini lanjutan dari materi reaksi kimia, kemudian perkembangan atom. Nah, ini tuh kayak bentuk aplikasinya. Oke, let's do it. Nah, tadi kan, ditanyain tuh, kenapa sih suatu reaksi dapat terjadi? Nah, kenapa? Pastinya kita bisa lihat kan dari apa yang mereka tunjukkan atau ciri-cirinya. Misalnya kayak aku tanya, "Kenapa sih kamu pendiam?" Gitu. Nah, itu pasti ciri-cirinya kan, kenapa aku bisa akhirnya bilang, "Kok kamu bisa pendiam?" Gitu, ya kan. Pasti aku ngelihat gara-gara kamu nggak banyak ngomong, terus juga lebih suka menyendiri. Itu kan kayak sebuah ciri-ciri atau tanda-tanda sampai akhirnya aku menunjukkan kamu, "Kenapa kamu pendiam?" Gitu. Nah, sama halnya dengan sebuah reaksi. Kenapa kita bisa bilang, suatu hal itu bereaksi gitu? Pasti ada hal yang berubah. Setuju? Oke. Nah, jadi disebut dengan ciri-ciri reaksi kimia yang ada 4. Yang pertama, yaitu adanya perubahan suhu. Jadi kita bisa lihat dari kalau kita misalnya ngelakuin reaksi tabung reaksi, itu nanti suhunya tiba-tiba jadi anget, tiba-tiba jadi dingin, nah itu yang disebut dengan perubahan suhu. Kemudian ada perubahan warna, ini lebih sering banget terjadi ya. Misalnya contohnya yang gampangnya itu ada pekaratan besi, kayak besi yang warnanya bagus, tiba-tiba kalau taruh di udara terbuka sekian lama pasti akan berkarat. Itu kan ada warna karatnya kan. Nah, itu juga. Terus pembentukan endapan. Ini misalnya kalau kita mau ngarutin 2 buah larutan. Kamu pernah di lab? Oke, nggak apa-apa, it's okay. Nanti mungkin kita lihat video-videonya juga kali ya selanjutnya. Nah, misalnya ada menghasilkan endapan sama terbentuknya gas. Jadi ini tanda-tanda atau ciri-ciri sebuah reaksi itu terjadi. Yang pertama dapat tadi perubahan suhu. Oke, kemudian perubahan warna goods, pembentukan endapan sama pembentukan gas. Di ciri-cirinya kita bisa bilang oh ternyata itu terjadi reaksi gitu. Salah satunya nggak apa-apa karena nggak satu reaksi itu nggak mungkin terjadi semuanya gitu. Mungkin hanya perubahan warnanya aja atau pembentukan endapannya itu it's okay. Oke, ini udah paham? Oke. Nah, selain ciri-ciri reaksi kimia, untuk lanjutannya kita juga harus tahu jenis-jenis reaksi kimia karena nanti hukum dasar pun juga berhubungan sama persamaan reaksi kayak gitu. Nah, untuk jenis reaksi kimia ini ada reaksi sintesis yaitu reaksi pembentukan. Jadi dari 2 unsur jadi satu senyawa. Kemudian ada reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian. Jadi dari satu senyawa menjadi 2 unsur. Dan ada reaksi pergantian tunggal. Jadi salah satu zatnya itu ditukarkan awalnya di sini ada HCl. Nah, di sini nanti mereka dipecah gitu. Jadi penggantian tunggal. Next. Sebenarnya kalau buat reaksi lebih ke arah kamu bisa melakukan persamaan reaksi. Udah aman? Oke, good. Nah, kemudian yang keempat ada reaksi pergantian ganda. Nah, ini ada 2 yang ubah. Jadi kan tadi cuma satu yang HCl. Kalau ini dua-duanya si NaCl sama argon 3 ditukar kayak kamu tukeran gitu. Terus yang terakhir ada reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini ditandai dengan adanya oksigen. Oke, good job. Nah, itu dia materi pengantar untuk kita masuk ke hukum dasarnya. Jadi ada tadi ciri reaksi, terus juga jenis reaksi. Masih ada yang kamu bingung? Oke, sebenarnya kalau buat ciri reaksi kan tadi cuma 4 kan intinya gitu. Terus kalau buat jenis reaksi sebenarnya lebih ke arah kamu bisa melakukan persamaan reaksi gitu. Next, nah ini juga ada jumlah mol, ini ada beberapa rumus yang bakal dipakai khususnya buat hukum Proust sama hukum Dalton. Apa sih itu hukum Proust, apa sih itu hukum Dalton? Nah, ini kita bakal belajar di bab ini. Oke, nggak apa-apa, sabar, kita lanjut. Nah, ini dia, jadi ada 4 hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar itu 4 intinya yang dipelajari di tingkat sekolah SMA ya. Yang pertama kita bakal belajar yang disebut dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jadi kemarin aku sering bacanya hukum Lavoisier gitu, tapi kata dosen aku misalnya karena dia tuh dibaca hukum Lavoisier. Hukumnya apa sih bunyinya gitu. Jadi bunyinya adalah massa tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dalam suatu perubahan kimia atau perubahan materi. Sehingga penjelasannya dalam reaksi kimia massa total dari zat-zat yang bereaksi sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan. Jadi kamu tahu kalau reaksi kimia itu ada tanda panah kayak gini. Ini. Nah, yang sebelah kiri ini dia disebut massa reaksi atau reakan. Yang di sebelah kanan dia disebut hasil atau produk. Nah, tadi kalau di hukum Lavoisier, massa reaksi akan sama dengan massa produk. Jadi nggak ada massa yang diciptakan ataupun dimusnahkan, dia hanya berubah. Gitu. Kayak tadi yang ciri reaksinya. Jadi kalau di hukum Lavoisier, massa awal sama massa akhir itu bakal sama. Misalnya massa awalnya 2, ya massa akhir tetap 2. Massa awalnya 3, massa akhir tetap 3. Jadi nggak bakal ada massa yang hilang. Gitu. Jadi pokoknya kalau reaksinya kalau ada darah panah, berarti dia udah jadi beda awal dan akhir, reaktan dan hasil. Oke, jadi kalau di massa Lavoisier, atau di hukum Lavoisier, itu massa awal sama dengan massa akhir. Oke, bisa nangkep itu inti dari hukum Lavoisier. Kenapa? Karena massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Misalnya contohnya dalam pembakaran kayu. Jadi kan kalau di pembakaran kayu massa awalnya kayu kan, terus tiba-tiba dibakar jadi abu sama udara. Nah, kalau kamu total antara kayu awal misalnya beratnya 5 gram, itu bakal jadi abu dan udaranya juga tetap 5 gram. Jadi nggak bakal hilang. Semisal ada massa hilang, mungkin saja kamu melakukan pembakarannya di ruang terbuka. Jadi kebawa sama udara. Kita kan nggak bisa ngitung massa udara kan, gitu. Oke, paham? Jadi pokoknya di Lavoisier massa awal sama dengan massa akhir. Good. Yang kedua, kita masuk ke hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, bunyi hukum ini senyawa kimia selalu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Penjelasan, senyawa air selalu mengandung 2 bagian hidrogen dan 1 bagian oksigen tanpa peduli dari mana asalnya. Jadi, si hukum Proust ini nanti perbandingannya itu bakal selalu tetap. Jadi kalau misalnya kan air, dia kan rumusnya H2O kan. Nih, H2O. Oke, H2O. Nah, hidrogennya dia ada berapa? Kayak hidrogennya dia ada 2, oksigennya ada 1. Nah, mau gimana pun, air yang mau dari sumur rumah kamu, sumur rumah aku, ataupun di sekolah, itu bakal perbandingannya selalu hidrogennya 2, oksigennya 1. Selalu, oke? Jadi dia nggak ada perubahan. Nah, ini disebut dengan hukum perbandingan tetap. Jadi dia bakal tetap mau dari mana pun asalnya. Makanya contohnya di sini, air murni dihasilkan dari perbandingan massa tetap antara hidrogen dan oksigen. Jadi jumlahnya itu bakal selalu tetap, mau dari mana asalnya. Oke, paham? Paham. Jadi kalau tadi hukum Lavoisier itu dia massa awal sama massa akhir sama, kalau hukum Proust, perbandingan massa zat itu bakal selalu tetap. Misalnya kalau air ya dia bakal tetap mengandung 2 hidrogen dan 1 oksigen. Oke, good job. Next.
Kita ke hukum yang ketiga, itu ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Tadi kalau hukum kekal massa ada siapa? Ya, Kelvase. Kalau hukum tadi perbandingan tetap Peirce. Nah, yang sekarang hukum perbandingan berganda. Ini hampir sama juga sama hukum Peirce, bedanya kita lihat bunyi hukumnya bila dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa-massa unsur yang bergabung dengan massa tertentu dari unsur lainnya merupakan bilangan bulat sederhana satu dengan lainnya. Pendasan nitrogen dan oksigen dapat membentuk berbagai senyawa seperti NO dan NO2. Dan perbandingan massa oksigen antara kedua senyawa ini adalah bilangan bulat sederhana. Jadi bedanya, kalau yang tadi Peirce itu misalnya contohnya kan air H2O, hidrogen 2, oksigen 1, dan itu selalu tetap H2O. Dia nggak bakal berubah komposisinya. Jadi tetap mengandung hidrogen dan oksigen. Nah, kalau di Dalton ini dua unsur, jadi dua senyawa berbeda. Nah, misalnya tadi kita gabung antara N, senyawanya antara N dan O, kita tambah misalnya tambah O. Nah, ini dia tuh bisa hasilin yang disebut NO sama NO2. Nah, maksudnya di hukum Dalton ini gimana? Jadi si perbandingan berganda. Nah, si N ini dia akan selalu N, selalu satu. Dia nggak berubah. Jadi bedanya kalau di Peirce itu, kalau nanti dibandingin, itu cuma beda ukuran. Tapi kalau dibuat rasionya tetap. Kalau di Dalton, dua zatnya, ada dua zat awal kan, dua unsur di awal, N sama O misalnya. Nah, si N ini kita buat tetap misalnya di awal 5 gram, terus yang ininya si oksigennya 10 gram, masanya kan. Terus yang kedua ini kita reaksi lagi, N-nya tetap 5 gram, tapi O-nya misalnya jadi 20. Gitu. Jadi masanya itu, si O-nya itu kita buat dia perbandingan berganda, dibuat dua kalinya. Gitu. Sedangkan kalau N-nya kita buat tetap. Nah, kalau di Dalton jadi kayak gitu, satu unsur dibuat tetap, unsur lainnya kita buat perbandingan berganda. Makanya nanti di sini hasilnya N itu bakal tetap satu, tapi O-nya yang satu satu, yang satu dua, karena dia perbandingannya kita tambah gitu. Kalau di Peirce tadi tetap kayak misalnya H2O. Kita coba ya. Jadi ini paham kalau di Dalton? Jadi pokoknya ada dua unsur membentuk dua senyawa berbeda. Nah, misalnya unsur satunya kita buat tetap, N jadi 5, nah si O-nya kita buat perbandingan berganda. Kita buat berubah ukurannya. Rasionya kita buat berubah. Makanya nanti sini bakal jadi dua senyawa, yang mana salah satu unsurnya itu juga bakal berubah atau beda. Oke, saya paham? Paham. Oke, nah terus kita misalnya balik ke yang tadi. Peirce, sama tadi lihat contohnya. Nih, nah kalau Peirce bedanya biar bisa bedain. Dan misalnya mau bikin H2O, misalkan H2O dia pakai hidrogen ditambah oksigen kan. Nanti disamain ya, apa namanya, persamaan reaksinya selain kamu belajar. Terjadi H2O. Oke. Oke, ini kan H2O-nya 2, terus oksigen selalu 2. Ini 2, berarti ini di sini 2. Oke, ini jadi 4. Oke. Nah, kalau si glucose misalnya si hidrogennya di reaksi pertama. Di reaksi pertama, dia telah 3, ininya 6. Nah, kalau di sini 3/1 banding 2. Oke, di percobaan kedua, dia jadi 2 sama 4. Nah, perbandingannya tetap gak? Si yang pertama dia 3/6, kalau dibanding jadi 1/2, ya kan? Ini kalau dibanding jadi 1/2. Nah, kalau ini 2 sama 4 kalau dibanding jadi 1/2 sama. Nah, ini yang disebut perbandingan. Jadi kita lihat tuh hasil perbandingannya atau rasionya. Ini kita belajar MTK kalau masalah SD kan. Nah, jadi kalau di Peirce dua-duanya berubah, tapi perbandingannya tetap. Kalau di Dalton salah satunya berubah, perbandingan yang salah satunya jadi berganda. Ya kan, misalnya 5/10, 5/20. Kalau misalnya 5/10 dibanding 1/2, kalau 5/20 1/4. Nah, yang si N tetap 1 sama 1, tapi si O-nya 2 sama 4, jadinya 1/2 kayak gitu. Paham? Oke, good job. Kita lanjut ke hukum yang terakhir berarti. Kita nanti tahu perbedaannya ya. Yang terakhir yaitu ada hukum perbandingan volume. Jadi ini khusus buat gas. Jadi reaksi-reaksi gas. Nggak boleh zat dalam bentuk padatan, cairan itu nggak boleh. Jadi khusus gas. Nah, bunyi hukumnya volume gas yang terlibat dalam reaksi adalah produk gas, dan produk gas pada reaksi ini memiliki hubungan proporsional dalam bilangan bulat sederhana asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Penjelasannya di volume gas hidrogen oksigen yang bereaksi untuk membentuk air memiliki perbandingan 2/1. Ada 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter uap air. Nah, sebenarnya dilihat dari ini loh. Tadi kan kita bikin H2O kayak gini. H2O dia dari hidrogen tambah oksigen. Nah, tapi syaratnya hidrogen itu harus dalam bentuk gas. Ya, nah dalam bentuk gas maksudnya gimana? Di sini nanti ada yang disebut G, nah atau gas gitu. Jadi hukum reform ini terkhusus buat gas gitu. Jadi perbandingan mereka itu tetap. Jadi kalau hidrogennya 2, 1 sama ini 2. Nah, itu 2 dari mana sih Kak? Gitu. 2 itu dari kita mau persamaan reaksi. Tadi kan misalnya air dia cuma dari hidrogen sama dari oksigen. Nah, oksigen itu selalu 2 kan kalau di udara. Nah, maksudnya H2O. Kita samain jumlah H-nya di sini 2, di sini 2. Tapi oksigennya di sini 2, maka di sini kan ada 1. Nah, makanya gimana biar 2? Kita kali 2. Nah, jadi oksigen 2 udah sama kan? Oke, terus tinggal H-nya 2 kali 2 4. Makanya di sini H-nya 2 kali 2 udah sama. Oke. Nah, kenapa? Jadi itu kalau hukum perbandingan volume lebih gampangnya, kamu sebenarnya tinggal aja nih koefisiennya. Koefisiennya 2. Ini kan nggak ada berarti 1. Ini 2 gitu. Berarti 2 1 2. Makanya di sini 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter air dalam bentuk uap. Kayak gitu. Paham? Jadi dia perbandingan zat-zatnya dalam bentuk volume gitu. Oke? Oke. Nah, itu dia hukum dasar kimia. Jadi keempat, apa tadi pertama ada hukum Lavoisier atau hukum tekanan massa. Massa awal sama massa akhir sama tetap. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukumnya Peirce. Jadi kalau ada reaksi dari dua percobaan, dia dua unsur jadi satu senyawa. Terus dua-duanya kita buat berubah angkanya asal, rasionya tetap. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Dia adalah kalau misalnya ada dua percobaan, jadi salah satunya kita buat tetap, yang satunya kita buat perbandingan rasionya itu berganda atau tapi bilangan bulat. Kayak tadi 5/10, 5/20, 1/2, 1/4. Yang oksigennya berarti 2/4. Kalau di sini 1/2. Dia tetap harus sederhana. Yang keempat, ini ada hukum perbandingan volume atau gaya rusak. Dia khusus buat apa? Gas. Oke, kita lihat koefisiennya kalau gampang. Jadi kan nanti persamain reaksinya dulu, samain reaksinya baru kamu lihat koefisiennya. Oke, paham? Oke, good job. Nah, nanti kita masuk ke contoh penerapan hukum dasar kimia. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar, itu hukum massa. Karena kalau misalnya kita beli bensin, ya kan pasti nanti saat bensin dibakar dalam mesin oksigen dari udara bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Massa produk dan H2O sama dengan massa bahan bakar dan oksigen yang bereaksi. Kemudian kita menghitung emisi gas rumah kaca dari proses pembakaran. Jadi misalnya kalau yang bensin itu misalnya kalau beli bensin nih, sama yang dibuang kita lewat knalpot, nah itu bakal sama massanya. Kalau emang kamu bisa ngukurnya ya, ada alat ukurnya gitu. Terus yang kedua pembuatan pupuk dari pupuk perbandingan tetap. Nah, contohnya pupuk amonium nitrat selalu mengandung proporsi hidrogen dan oksigen yang tetap. Jadi contoh pupuknya pasti kalau kalian bikin bahan-bahan bikin kue deh, bikin kue pasti kalian juga kalau mau enak udah punya resep harus sesuai kan takarannya. Nah, itu disebut dengan hukum perbandingan tetap. Jadi dia selalu tetap untuk menghasilkan satu kue, meskipun kamu saya bikin 10 kue, pasti kamu udah punya perbandingan berbeda. Nah, kamu bikin 2 kue, pasti kamu kali 2 kan, semua bahannya kan, nah, kayak gitu. Terus
Ada juga fermentasi dalam industri makanan, ya, ada hukum Gay-Lussac. Jadi fermentasi gula oleh ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Volume gas yang dihasilkan selama fermentasi dapat dihitung dengan tepat menggunakan hukum Gay-Lussac. Aplikasi hukum ini digunakan dalam industri roti dan minuman untuk mengontrol jumlah gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Jadi menarik apa buat gas. Oke, good job. Nah, kalau hukum Dalton sebenarnya benar-benar sama hukum Proust ya, karena dia cuma beda di perbandingannya. Mungkin beda aplikasinya aja. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya aku kecepatan atau apa gitu. Ini buat materi pengantarnya atau kita mereview gimana, udah refresh kah otaknya? Oke, kalau udah refresh, nah karena aku juga di dalam kelas ini tetap ada oleh-oleh dulu. Yuk kita latihan soal untuk lanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum.